Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Binarsi Hijrawati, mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika kelas 642A 11 semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar perpajakan part 2, yaitu tentang sistem pajak dan tarif pajak. Nah, prinsip pemungutan pajak menurut Adam Smith terdapat 4 pemungutan pajak, yaitu yang pertama equality, yaitu tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya seimbang dengan kemampuannya. Yang kedua certainly, yaitu pajak yang harus dibayar seseorang harus terang-terang dan pasti tidak dapat dimulur-mulur atau ditawar-tawar. Yang ketiga yaitu convenience, adalah dalam memungut pajak hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik dan tepat. Dan yang keempat adalah efisiensi, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biayanya lebih tinggi. Nah, kemudian ada yang namanya sistem pajak. Di dalam sistem pajak ini ada beberapa sistem. Yang pertama yaitu self-assessment system, adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak sendiri untuk mendaftarkan, menghitung, menyetor, dan kemudian dilaporkan dan juga menetapkan. Nah, contoh penerapan self-assessment system adanya di PPh pasal 25 yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu official assessment system, yaitu suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak si fiskus. Nah, dalam sistem ini fiskus yang mencari wajib pajak untuk memberikan NPWP sampai dengan menetapkan jumlah pajaknya. Contohnya ada di PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah ataupun bangunan dari WP kepada pemerintah. Nah, lalu tarif pajak ada beberapa, yaitu yang pertama tarif lump sum atau spesifik, adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak objek maupun subjek pajak. Contohnya bea materai. Nah, yang kedua itu adalah tarif proporsional, adalah sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap sebuah objek pajak berapapun nilainya. Contohnya tarif PPN restoran 10%. Nah, yang ketiga adalah tarif progresif, yaitu persentase meningkat. Yang pertama, tarif ini berupa persentase yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Nah, yang kedua, penerapan tarif progresif ini dalam PPh tidak dapat dilakukan secara absolut, melainkan dilakukan secara berlapis. Nah, yang keempat yaitu tarif degresif atau yang kita sering sebut dengan persentase selalu menurun. Tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Nah, yang kelima yaitu tarif ad valorem, adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang. Nah, yang keenam adalah tarif spesifik, yaitu suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu pula. Nah, itu sedikit yang saya jelaskan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.